Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk bisa tetap duduk di majelis kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah ujian kepada kita dengan turunnya hujan pada hari ini, maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita masuk ke dalam kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Qawaid Arba'. Kemarin kita telah selesaikan dan jelaskan bagaimana kaidah yang kedua berkaitan dengan doa dan berkaitan dengan syafaat. Dan di sini beliau rahimahullah taala membawakan kaidah yang selanjutnya untuk menjelaskan kepada beberapa orang yang memiliki keyakinan yang salah. Mereka memiliki subhat berkaitan dengan apa yang diperangi oleh Rasulullah SAW dari orang-orang musyrikin, yang dimana sebagian dari mereka berkata bahwa yang diperangi oleh Rasulullah SAW hanyalah orang-orang yang menyembah patung, hanyalah orang-orang yang menyembah patung. Tapi waqi'nya, kenyataannya tidak seperti apa yang dikatakan. Maka nanti akan kita sebutkan beberapa ayat-ayat yang dimana mereka orang-orang musyrikin itu banyak di antara mereka menyembah kepada sesembahan yang berbeda-beda di antara mereka. Di antara mereka berbeda-beda. Maka di sini beliau ingin menjelaskan bahwa hal tersebut yang disebutkan bahwa orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW hanya menyembah satu macam, yaitu patung, maka ini sebuah perkataan yang salah, yang tidak tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak ayat untuk menyebutkan sesembahan-sesembahan mereka. Maka di sini beliau rahimahullah taala berkata, waqal wal qa'idatu tsalitsah, dan kaidah yang ketiga adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada manusia yang berbeda-beda dari sesembahan-sesembahan mereka, dari sesembahan-sesembahan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'i was salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah anbiya dan salihin, para nabi dan juga orang-orang saleh. Wa minhum, dan di antara mereka juga ada yang menyembah ahjar wal asjar. Wa minhum man ya'budul ahjari wal asjar, di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan juga pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syams wal qamar,
Dan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian apa? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka semua dan tidak memisahkan di antara mereka. Oh, ini karena nyembah patung maka diperangi, tapi yang nyembah api enggak diperangi, enggak. Oh, ini yang nyembah Nabi Isa tidak diperangi, enggak. Yang menyembah Nabi Isa pun akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Yang menyembah Uzair pun diperangi oleh Rasulullah SAW. Atau memerangi orang-orang soleh seperti Lat, orang-orang Taif diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap sesembahan yang ada di Quraisy saja ataupun di orang Arab itu bermacam-macam. Ada yang mereka nyembah kepada patung, murni patung. Ya, ini yang dibawa oleh pemimpin mereka, ya, Amr bin Luhai, yang dimana dia membawa patung Hubal dari negeri Syam. Patung Hubal dari negeri Syam ke negeri Mekah katanya itu, dan disembah oleh penduduk Mekah. Itu patung yang akhirnya menjadilah kesembahan terbesarnya orang-orang Quraisy ketika itu Hubal. Dan sesembahan orang-orang Quraisy saja beragam. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, itu menyembah kepada sesembahan yang beragam. Sebelum masuk Islam, Ikrimah menyebutkan bahwa dulu kita itu menyembah kepada batu, bukan patung, batu. Kita cari batu yang bagus, batu yang indah, kemudian kita sembah. Kemudian kita sembah. Ketika kita sedang berjalan mendapatkan batu yang lebih indah daripada batu yang kita pegang, maka Tuhan ini dibuang, diganti kepada Tuhan yang baru, batu yang lebih indah. Maka berkata Ikrimah, dan ketika nampak Islam di tengah kita, maka hilanglah kebodohan kita. Maka setiap jalan kalau nemu ada sesuatu yang lebih indah batunya, maka dibuang oleh Ikrimah, diambil baru lagi. Lalu Tuhan dibuang oleh mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembah kepada roti. Sebagian disebutkan Umar menyembah kepada tamar, kurma. Beliau buat roti menyerupai sebuah bentuk, kemudian disembah, kemudian ketika lapar dimakan. Begitu dengan kurma. Makanya Umar radhiyallahu anhu ketika itu menangis. Setelah masuk Islam sudah lama beliau menangis dan beliau ketawa. Ketika menangis disebutkan bahwa Umar telah pernah mengubur hidup-hidup putrinya. Kemudian ketika Umar ketawa, kenapa? Karena Umar merasa begitu bodohnya dulu dia menyembah kepada Tuhan yang dia buat sendiri dengan tangannya, kemudian dia makan ketika dia lapar. Kemudian dia makan ketika lapar. Kemudian juga ada di antara mereka menyembah kepada orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Ada di sana namanya berhala namanya Asif dengan Nailah. Di mana ini adalah dua orang pasangan yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya karena dari suku yang bermusuhan. Maka akhirnya Asif dengan Nailah ngapain? Berzina di depan Ka'bah. Berzina di depan Ka'bah, kemudian setelah berzina Allah kutuk mereka dengan jadi patung, jadi batu. Dijadikan batu. Kemudian oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab ketika itu awalnya dua patung ini dipisahkan atau ditaruh di tempat yang dimana mereka lihat untuk mengingatkan ketika mereka berani berbuat macam-macam, berbuat dosa di depan Ka'bah, itu nanti akan terjadi seperti Asif dan Nailah. Akhirnya tahunya dipisahkan, dia di Sofa dan di Marwah, dan akhirnya disembah oleh orang-orang Quraisy. Walaupun mereka tahu bahwa si Nailah ini adalah wanita yang berzina di depan Ka'bah. Disembah oleh mereka.
disembah oleh mereka. Kalau mereka pengen jodoh, maka mereka akan sentuh-sentuh patung tersebut. Kemudian juga di antara mereka ada yang menyembah orang saleh seperti Lat. Yang dimana Lat ini senantiasa memasak atau membuat roti dari gandum untuk jamaah haji. Ketika ada jamaah haji lewat, maka beliau akan membuat roti dan memberikan kepada mereka. Setelah meninggal, mereka ingin mengenang jasa Lat yang begitu baik, yang begitu sosialis, begitu perhatian kepada jamaah haji. Akhirnya mereka sembah. Terjadi disembah oleh orang Taif. Dan bahkan bukan sekedar orangnya saja yang disembah si Lat, bahkan gilingan gandumnya itu juga disembah. Yang nanti akan dihancurkan oleh Mughirah ibn Syu'bah atas perintah Rasulullah SAW. Gilingannya yang biasa dibikin bergandum digiling, kemudian nanti akan dibuat, itu disembah juga oleh orang Taif. Ketika Mughirah ibn Syu'bah ingin menghancurkan gilingan itu, maka orang-orang Taif masing dalam keadaan memiliki keyakinan kepada gilingan, walaupun mereka sudah mengatakan bahwa dirinya telah masuk Islam. Maka akhirnya berkata, oh lihat Mughirah kena sialnya ketika ingin menghancurkan gilingan Lat ini. Maka akhirnya Mughirah kembali lagi dan menghancurkan gilingan tersebut, dan akhirnya mereka baru sadarlah bahwa gilingan itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Barulah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan baik. Ya, mereka ini orang-orang Quraisy beragam dan bermacam-macam mereka. Bahkan sampai ada riwayat yang menyebutkan, kalau nggak salah dari Ikrimah juga, menyebutkan saking buruknya mereka menyembah Tuhan, ketika mereka di dalam keadaan di padang pasir, mereka tidak mendapatkan dan tidak membawa Tuhan mereka, maka akhirnya mereka peras susu ontak di padang pasir, kemudian kena pasir, dan pasirnya yang terkena dengan air dibentuk, kemudian disingkirkan pasir-pasir yang ada di sekitar, kemudian disembah. Begini bodohnya mereka, dan macamnya mereka yang disembah. Jadi mereka menyembah bukan kepada satu macam sesembahan, enggak, bermacam-macam. Bermacam-macam. Maka Ikrimah ketika itu baru sadar ketika naik perahu, ketika dikatakan berdoalah kalian kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menyelamatkan kalian di perahu ini. Maka Ikrimah ketika itu baru berpikir, kalau seandainya Allah bisa selamatkan saya dari perahu, maka Allah juga yang akan bisa selamatkan saya di darat. Maka ketika Allah selamatkan dia langsung kembali kepada Rasulullah SAW dan langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Baru sadar bahwa selama ini keyakinan yang dimilikinya adalah keyakinan yang sangat bodoh. Keyakinan yang sangat bodoh. Maka mereka beragam. Kenapa sih anak perempuan di Quraisy itu dibunuh, dikubur hidup-hidup? Karena sebagian dari mereka memiliki keyakinan anak perempuan adalah anaknya Allah. Jadi mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya putrinya para malaikat, dan putri kita harus kembalikan kepada Allah, maka harus kubur hidup-hidup. Ini kubur hidup-hidup oleh mereka. Dan ada seorang sahabat yang terkenal sebelum masuk Islam adalah orang yang senantiasa menyelamatkan bayi-bayi yang mau dikubur oleh bapaknya sendiri. Yang dikubur oleh bapaknya sendiri. Dengan keyakinan mereka bahwa hanyalah bayi ini harus dikembalikan kepada Allah karena dia adalah putrinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini, orang-orang musyrikin di zaman itu yang beragam, maka Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan ayat a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Maka Tuhan-Tuhan seperti mereka yang beragam, yang bermacam-macam,
Apakah lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang lagi Maha Kuat? Mereka beragam-ragam, menunjukkan ketika Tuhan yang beragam-beragam ini enggak ada kekuatan mereka enggak punya kekuatan. Si fulan punya Tuhannya sendiri, si A punya Tuhan sendiri, B punya Tuhannya sendiri, C punya Tuhannya sendiri. Dan kalaulah seandainya setiap manusia memiliki Tuhan sendiri, maka akan ada miliaran Tuhan. Berarti menunjukkan tidak memiliki kekuasaan Tuhan tersebut. Yang memiliki kekuasaan yang benar adalah yang cuma Esa, yang satu yang bisa mengatur seluruhnya. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Yusuf ini, "A'arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul qahhar." Apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang begitu banyaknya itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa? Maka jawaban Allah lah lebih jauh lebih baik daripada yang lain mereka dari sembahan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma samaitumuha." Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan apa yang mereka sembah itu cuma hanyalah sesembahan yang mereka sendiri kasih nama. Ini sendiri mereka kasih nama. Dan semua Lat, kemudian Asif dan Naila, kemudian mereka katakan Hubal, Manat, Uzza. Maka ini semua penamaan yang mereka kasih. Yang mereka kasih. Sebenarnya penamaan yang mereka kasih. Makanya Allah Subhanahu, maka beliau rahimahullah taala melanjutkan. Beliau menyebutkan dalil yang pertama, wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, perangilah olehmu mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Sampai tidak lagi ada fitnah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la hatta la takuna fitnah? Karena banyaknya sesembahan mereka. Kalau sesembahan mereka cuma satu, misalkan mereka cuma hanya menyembah Nabi Musa, Nabi Uzair, menyembah Nabi Isa seperti Yahudi dan Nasrani itu, maka sedikit Tuhannya. Tapi orang musyrik di sana banyak. Makanya hatta la takuna fitnah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala berkata, "Ai ad-dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqin bainahum hasba ma'budatihim." Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, dan ayat ini juga sebagai dalil untuk memerangi orang-orang musyrikin dan tidak membedakan mereka dari sembahan yang mereka sembah. Siapa apapun sesembahannya sama. Mau dia nyembah tikus, mau dia nyembah kera, mau dia nyembah sapi, mau dia nyembah orang soleh, mau dia nyembah malaikat, mau dia nyembah patung, batu, pohon, atau apapun sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibedakan mereka. Mereka semua sama menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Sampai hanya agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Oh, karena ini menyembah orang soleh maka tidak apa-apa. Tidak ada. Makanya Ali bin Abi Thalib kan mau membakar hidup-hidup orang-orang yang nyembah Ali. Abdullah bin Sabah laknatullah alaih, seorang majusi yang dimana dia memiliki sekte namanya Sabaiyah di zaman Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya dia menyebarkan bahwa Ali adalah Tuhan, dan akhirnya pengikut Sabaiyah menyembah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengumpulkan mereka semuanya di sebuah parit, kemudian dibakar oleh Ali. Ali nggak perlu ditanya kesolehannya. Maka tidak ada manusia setelah para sahabat dari tabi'in sampai zaman kita yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang lebih soleh daripada solehnya Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika disembah. Ali bin Abi Thalib sangat marah dan murka, dan puncak marahnya sampai mereka dibakar. Walaupun caranya Ali salah.
Walaupun caranya Ali bin Abi Thalib ini salah, tapi lihat bagaimana dia murkanya, dia tidak ridhanya ketika dirinya disembah. Maka kita, siapa kita? Sesoleh Aliyah kita, maka kita layak untuk disembah. Ali pun yang sudah soleh, yang jauh daripada kita, itu pun tidak merasa layak disembah. Dan mereka, Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Maka apapun yang disembah, maka semuanya tidak diperkenankan, dan hanyalah agama ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memasukkan kepada dalil satu-satu dari sesembahan yang ada. Maka wa dalilus syams wal qamar, dan dalil matahari dan bulan. Dari maksud mereka menyembah matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat ke-37, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, menjelaskan kepada mereka, dan dari tanda-tanda Allah adalah adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. Ini tanda-tanda Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Jangan kalian sujud ke matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sembahlah Allah yang menciptakan mereka kalau kalian ingin beribadah. Kalau kalian ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujud menyembah matahari dan bulan itu pun terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan, dan ada di antara mereka yang menyembah bintang-bintang. Makanya Rasulullah SAW ketika sulh Hudaybiyah terjadi, kemudian di waktu subuh, ketika mendapatkan di tanah Hudaybiyah, ketika itu sedang basah, terguyur hujan, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat setelah salat, maka pada hari ini atau pagi ini ada seorang di antara kalian mukmin dan ada di antara seorang kalian telah kafir. Maka mereka mukmin kalau mereka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kufur kepada bintang-bintang yang ada. Dan mereka kafir ketika mereka beriman kepada bintang yang ada, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tetapkan di waktu tersebut bahwa ada orang-orang yang menyembah kepada bintang. Ada orang yang menyembah kepada bintang. Maka Rasulullah SAW ingin memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang ada bahwa kalian di atas keimanan yang baik karena kalian beriman kepada Allah. Karena kalian beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang itu. Kalian tidak beriman kepada bintang, tapi kalian beriman kepada Allah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur ini dan itu semuanya, bukanlah bintang-bintang yang ada. Bukan bintang-bintang yang ada. Kemudian wa dalilul malaikah, dan juga dalil larangan menyembah kepada malaikat dalam surat Ali Imran ayat ke-80, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidaklah diperintahkan kepada kalian. Allah menyebutkan tidaklah kalian diperintahkan untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan, arbaban, sebagai Tuhan. Allah tegaskan malaikat dan nabi tidak dijadikan Tuhan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ini? Karena sudah kejadian di muka bumi. Orang-orang yang menyembah malaikat dan orang-orang yang menyembah nabi, menyembah para nabi. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu?
ketika mendapati manusia seolah-olah tidak ridha dengan meninggalnya Rasul. Dan orang yang paling keras ketika itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal, maka saya akan pukul batang lehernya dengan pedang saya. Dengan belakang pedang saya yang tumpul ini. Sungguh Muhammad ini sedang bertemu dengan Rabbnya seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk ke dalam rumahnya Rasul, rumahnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka masuk dan mengetahui Rasul sudah meninggal dunia, maka Abu Bakar dengan menangis dan berkata, "Tib dan hayyan wa mayyita." Engkau begitu baiknya ketika engkau hidup dan juga engkau meninggal dunia ya Rasulullah. Maka beliau mencium dan kemudian keluar. Maka berkata Abu Bakar Siddiq kepada radhiyallahu anhu kepada para malaikat, kepada para sahabat ketika itu dengan perkataan yang sangat tegas. Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad pada hari ini telah meninggal dunia. Wa man ya'budullaha wa huwa hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan Maha yang tidak akan pernah mati. Maka kata itu baru mereka sadar. Mereka sadar. Walaupun setelah meninggalnya Rasulullah SAW nanti ada banyak di antara orang-orang yang telah masuk Islam di masa Rasul, kemudian mereka murtad karena merasa bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia dan tidak perlu lagi dilanjutkan syariatnya. Maka begitu, maka begitu besar ya. Jadi seperti kita tahu juga orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Orang Yahudi menyembah Uzair. Lihat di Madinah ada 3 suku atau ada 3 kerajaan Yahudi ketika itu. Ada kerajaan Bani Nadir, ada kerajaan Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. 3-tiganya diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Ketika mereka berkhianat, mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan Bani Khaybar yang tidak di kota Madinah, jauh di luar kota Madinah pun diperangi oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka membuat makar, orang-orang Romawi yang mereka juga menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka ada perang Tabuk, maka ada perang Mu'tah. Maka tidak dibedakan. Mau dia nyembah Nabi, mau dia nyembah orang soleh, mau dia nyembah orang fasik, orang maksiat, maka semua sama-sama melakukan kesyirikan. Sama-sama melakukan kesyirikan. Kemudian beliau melanjutkan, wa dalilul anbiya. Beliau memisahkan sendiri dan dalil dari anbiya, maksudnya dari larangan menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berkata ke Nabi Isa dengan sebuah perkataan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa ibni Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 ilah selain Allah Subhanahu wa taala?" Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini percakapan Allah dengan Nabi Isa. Apakah engkau berkata kepada orang-orang Nasrani untuk jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Isa menjawab, qala subhanaka. Nabi Isa berkata, sungguh maha suci engkau ya Allah. Sungguh maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak mungkin berkata sesuatu perkataan yang aku tidak memiliki kebenaran. Aku tidak memiliki sebuah keharusan mengatakan hal tersebut. Apakah aku bisa berani untuk mengatakan sembah aku dan ibuku
Maka tidak mungkin. In kuntu qultuhu, maka Nabi Isa mengatakan, kalau seandainya aku mengatakan ya Allah, faqad alimta, engkau akan tahu. Engkau akan tahu. Aku katakan, misalnya aku katakan itu, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Aku mengatakan kepada seluruh manusia ketika itu, di orang-orang Nasrani yang ada dari Bani Israel, sembahlah aku dan ibuku, dua Tuhan selain Allah, maka niscaya engkau akan tahu. Engkau akan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, wala fi nafsi. Dan aku enggak tahu apa yang ada di dirimu. Allamul ghuyub. Sungguhnya engkau lah Maha mengetahui dan juga Maha mengetahui dan juga Maha mengetahui berkaitan dengan yang gaib. Maka kita lihat. Di sini Nabi Isa berkata, "Oh in kuntu qultuhu faqad alimta." Kalau emang aku ngomong ya Allah, engkau akan tahu. Engkau pasti sudah tahu. Kenapa Nabi Isa berkata begitu? Dan sebelumnya, kenapa Allah berkata begini kepada Nabi Isa? Karena untuk menjelaskan bara'ah, berlepas dirinya Nabi Isa dari sesembahan Bani Israel, dari sesembahan orang-orang Nasrani kepada dirinya, supaya dihilangkan, dihilangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Dan Nabi Isa akhirnya berkata, kalaulah aku ngomong gitu ya Allah, niscaya apa? Engkau telah tahu. Engkau sudah tahu. Kenapa aku bertanya demikian? Ini menunjukkan apa? Nabi Isa itu berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Makanya Nabi Isa nanti diturunkan lagi oleh Allah supaya untuk menjelaskan, menerangkan hal tersebut kepada orang-orang yang menyembah kepada dirinya. Jadi fungsinya Nabi Isa turun lagi selain melawan Dajjal juga apa? Ini. Makanya Nabi Isa menghancurkan salib. Makanya nanti Nabi Isa akan membunuh khinzir, membunuh babi, karena dua hal tersebutlah dua hal yang diselewengkan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Isa turun untuk menegakkan tauhid, karena dirinya telah disembah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa tidak ridha dengan hal tersebut. Maka ini Nabi Isa enggak ridha. Walaupun mereka sembah, tapi Nabi Isa enggak ridha dan Nabi Isa tidak menanggung dosa sedikit pun. Nabi Isa tidak menanggung dosa sedikit pun. Kemudian wadalil shalihin, dan dalil orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Al-Isra ayat 57. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman terlebih dahulu di ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulul ladzi hiya ahsan innasyaitana yanzahu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwin rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamukum aw in yasha yu'adzibukum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Maka sebelum ayat ini kadang mungkin ketika kita baca terjemahannya kita akan bingung. Tapi ayat ini kita lihat beberapa ayat sebelumnya itu berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang dimana hamba tersebut menyebutkan bahwa janganlah kalian mendekati syaitan. Jangan kalian mendekati syaitan. Innasyaitana kana lil insani aduwwum mubina. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bagi musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 56-nya,
qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan panggillah orang-orang yang kalian sembah itu dari orang-orang soleh yang tadi, yang sudah mengatakan jangan ikuti syaitan, sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Panggil mereka. Dan sungguhnya mereka itu tidak mampu untuk melepaskan atau mengingkap dari keburukan, dari mudarat bagi kalian, wala tahwila, atau memindahkannya, menghalangi mudarat itu datang kepada kalian, itu tidak bisa, atau memalingkan kepada orang lain juga tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Yang kalian sembah dari orang-orang saleh itu, yang dimana mereka juga tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menolak mudarat itu, dan tidak bisa memalingkan kepada orang lain. Tapi tahunya mereka apa? Ulaika alladzina yad'una ila rabbihim wa yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Malah tahunya mereka orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, mengharap untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrabu, di antara mereka, di antara kalian siapa yang lebih dekat? Oh ya, rahmatah. Dan mereka adalah orang-orang yang berharap untuk mendapat, dan mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang soleh. Orang soleh sendiri aja itu masih berdoa kepada Allah untuk mendapatkan sebuah hidayah, untuk mendapatkan sebuah pertolongan, wasilah ayyuhum aqrab, supaya menjadikan orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka mereka mengharapkan mendapatkan rahmat, mereka mengharapkan mendapatkan rahmat, kemudian mereka takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, orang yang pada dirinya sendiri takut mendapatkan azab dan mengharapkan rahmat dari Allah, kok kalian bisa minta kepada orang itu? Kok kalian bisa minta kepada orang seperti itu? Yang masih berharap kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalian mengikuti orang itu. Kalian haraplah rahmat kepada Allah dan takutlah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian malah menyembah orang itu, dia sendiri tidak mengerti dengan dirinya apa yang akan dia dapatkan nanti setelah meninggal dunia. Dia takut, dia mengharapkan rahmat, dia mengharapkan fadilah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri tidak memiliki dirinya, dia sendiri belum meyakin kepada dirinya masuk surga ataupun neraka. Kemudian kita sembah, kemudian kita sembah, maka ini adalah sebuah perkataan yang adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk. Inna azab rabbika kana mahdura. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup di ayat 57 ini dengan perkataan, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat ditakuti. Mahdura, sangat takuti. Dan sekarang kita tiba-tiba datang menyembah orang saleh. Berasa ini orang saleh, orang baik, beda dengan sesama orang Quraisy. Orang harus menyembah patung. Maka ini sebuah subhat yang dia senantiasa mereka serukan. Tidak apa-apa menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak apa. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang soleh. Maka kita tidak. Bahkan kalaupun Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di tengah kita pada hari ini, maka beliau akan marah kepada kita semuanya. Karena beliau tidak ridha untuk disembah. Dia tidak ridha untuk disembah. Kemudian wadalilul ahjar wal asjar, dan dalil dari ahjar wal asjar adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 19 dan ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana kalian, pendapat kalian berkaitan dengan Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra? Lat, kita katakan nama seseorang.
yang senantiasa memasak, membuat roti untuk jemaah haji. Dia disembah dan juga gilingannya disembah. Gilingan yang digunakan untuk memasak atau membuat roti, menghaluskan gandum. Untuk menghaluskan gandumnya disembah. Kemudian ada Lat, kemudian ada Al-Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Dan Uzza adalah pohon. Syajarat minas salam fi wadi nakhlati baina Makkah wa Taif. Ini pohon-pohon yang dimana di lembah Nakhlah, di lembah kurma. Jadi lembah kurma, Nakhlah kurma. Kemudian di antara Mekah dengan Taif. Di antara Mekah dan Taif. Karena di dalamnya ada seorang syaitanah, ada syaitan perempuan yang senantiasa mengatakan kepada orang-orang ketika itu. Jadi bisa berkata, yang akhirnya menipu manusia. Yang akhirnya nanti dipatahkan, dirobohkan oleh Khalid bin Walid. Oleh Khalid bin Walid. Dihancurkan, ditebang. Tapi ketika ditebang, balik lagi Khalid bin Walid kepada Rasulullah, balik kepada Rasulullah SAW. Engkau belum menghancurkan Uzza. Setannya masih ada. Setan perempuannya masih ada. Akhirnya Khalid balik lagi, kemudian membunuh setan wanita tersebut. Kemudian Manat adalah sakhratun kabiratun fi makani yaqa'u qariban min Jabal al-Qudayd baina Makkah wal Madinah. Manat adalah sebuah batu besar yang terletak di Gunung Qudayd. Gunung Qudayd yang di antara Mekah dengan Madinah. Di antara Mekah dan Madinah. Maka batu ini yang biasa juga dimulai oleh orang-orang Mekah dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Ketika mereka ingin ihram, ingin pergi haji, maka mereka mulai dari menyembah atau menyentuh batu tersebut, baru mereka umrah atau mereka haji ketika itu. Maka 3 Tuhan ini, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, ini disembah oleh mereka. Lat itu manusianya ataupun batu gilingan yang menggiling gandum. Kemudian Uzza adalah pohon. Kemudian Manat batu. Ini sembahan yang mereka sembah, yang disembah oleh orang-orang Arab ketika itu. Dan Rasulullah SAW tidak membedakan di antara mereka. Maka mereka semua sama ketika melakukan kesyirikan tersebut. Insyaallah nanti setelah sholat kita akan lanjutkan kembali. Syukran ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.